Nah ini, introduction itu cukup 4 paragraf. Literatur review kan isinya ini ya, poin-poin yang ada di dalam judul. Kalau dari judul ini berarti poinnya ada framing yang perlu kita jelaskan nanti. Kemudian ada media Jordan Times, kemudian ada konflik, ya lebih kurang objek formal, objek material, dan konteks yang kita jelasin. Konflik Israel, eh, Palestina. Nah, nah, setiap poin ini cukup 2 paragraf. 2 paragraf, kemudian 2 paragraf, kemudian 2 paragraf. Nah, kemudian metodologi. Metodologi ini cukup 3 paragraf. Kemudian result, di hasil ini kita harus mendisplay data dalam bentuk gambar, tabel, kurva, diagram. Jadi harus ada salah satunya ini, beberapa poin ini. Dan setiap ini biasanya misalnya gini, eh, di subjudul pertama bagian hasil tabel. Setelah tabel itu minimal mungkin 5 paragraf, 5 paragraf yang intinya ini restatement. Kita menjelaskan kembali apa yang ada di dalam tabel, apa yang ada di dalam gambar. Jadi nggak, tabel itu nggak bisa dibiarkan begitu aja. Dia harus ada penjelasan ulang. Nah, di sinilah bagian. Kemudian di discussion itu cukup 5 paragraf. Nah, ini format pola yang sebenarnya sederhana, tapi mendalam. Nah, kalau kita ekspor lagi, apa saja sih 4 paragraf ini? Pertama, paragraf pertama itu disebut dengan fakta sosial. Paragraf kedua, fakta literatur. Paragraf ketiga, tujuan penelitian. Paragraf keempat, argumen penelitian. Nah, jadi paragraf pertama itu intinya kita membahas fenomena penelitian kita. Kita jelaskan secara padat, ringkas, kemudian memang langsung ke poinnya. Fakta literatur ini beda dengan literatur review. Kalau fakta literatur ini sama dengan penelitian terdahulu. Nah, di bagian ini juga kita bisa mengidentifikasi novelty-nya atau kebaruan. Karena kita akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan framing, framing media. Nah, di sini bagiannya. Kemudian di tujuan penelitian, paragraf ketiga, ini biasanya sejalan nih dari paragraf kedua. Di paragraf kedua kan kita bilang bahwa penelitian yang ada belum dibahas secara komprehensif, gitu. Nah, di paragraf ketiga, disinilah kita bilang tujuan penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, kemudian di argumen penelitian, di sini bagiannya untuk pertanyaan penelitian dan argumen penelitian. Kalau di kuanti mungkin disebut dengan hipotesis. Jadi kita dalam membuat artikel itu memang harus punya argumen. Nah, ini mungkin mindset yang harus diluruskan juga ya. Kalau orang kan menganggap meneliti itu harus punya masalah dulu, harus nyari masalah dulu gitu kan. Padahal enggak, menulis artikel itu kita sebenarnya ingin membuktikan sesuatu secara ilmiah. Misalnya gini, saya ingin berargumen bahwa eh, bahwa media-media di Indonesia sekarang tidak lagi relevan dengan masyarakat, karena masyarakat sudah beralih ke atau gini lah, saya ingin berargumen bahwa eh, marketing ataupun orang jualan secara manual sekarang udah nggak relevan lagi, yang dimana secara zaman dulu orang punya toko itu hanya satu-satu karena harus berani punya modal dulu. Nah, kalau sekarang orang sudah bisa
setiap orang tuh sudah punya toko masing-masing dengan adanya platform terbaru. Nah, itu sebuah argumen. Argumen itu yang bakal kita buktikan nanti di bagian hasil. Eh, ya intinya datanya kita ambil lah data dari kita wawancara atau dari berita. Ini yang kita sajikan nanti di dalam hasil. Kita buktikan lah apa yang kita ucapkan dulu. Jadi minimal nulis itu juga punya argumen. Nah, fakta sosial. Jadi ini untuk membantu kita dalam menulis nih. eh Mungkin tahap awal kita bisa pakai tabel dulu untuk membantu nanti. Kalau udah biasa nanti udah ada dihapus saja tabelnya. Oke. Di awal ini ada poin, di bawahnya ada reason atau alasan, di bawahnya evidence, bukti, kemudian conclusion kesimpulan. Ini sama semua, sama semua, sama semua sampai ini. Paragraf yang lainnya di bagian introduction itu sama, kemudian ini sama, kemudian ini sama. Nah, kalau tadi kan sempat saya bahas bahwa kebanyakan orang nulis itu definitif di awal. Nah, kalau kita enggak, ini dia poin. Langsung ke konteks penelitiannya. Misalnya gini, dia pengantar juga, tapi pengantarnya itu tidak general, tidak terlalu definisi, dia langsung ke poinnya. Nah, kalau misalnya judulnya gini, framing Times.com terhadap Israel dalam konflik Israel Palestina. Nah, langsung kita berbicara tentang medianya. Kayak gini, uh, konflik Israel, konflik di Timur Tengah, selain menimbulkan eh, selain menciptakan banyaknya korban jiwa, baik perempuan, laki-laki maupun anak-anak, juga telah juga telah menimbulkan eh, pemberitaan pemberitaan yang tidak memihak kepada publik. Karena gini, jadi langsung membahas atau bukan gini, pemberitaan-pemberitaan uh, juga menimbulkan pemberitaan-pemberitaan yang dibingkai sesuai dengan uh, ideologi media. Nah, langsung bahas ke pembingkaiannya juga, ke framing. Nah, kemudian kita kasih alasan, reason. Alasan ini bisa dengan kita mengarang sendiri, kemudian kita kutip artikel lain untuk mempertegas keterangan kita atau opini kita. Boleh juga cukup dengan mengutip artikel orang lain tanpa kita mengarang. Jadi intinya bagian reason ini menjelaskan secara berunut dari kalimat yang kita sebut sebelumnya. Yang kalau di sini kan sudah saya bilang poinnya bahwa konflik Timur Tengah itu juga terdapat pemberitaan yang dibikin oleh media. Dan saya kasih alasan, media tidak lagi menjalankan
produksi jurnalistik yang profesional. Karena setiap media saat ini punya kepentingan mereka masing-masing. Nah, ini saya kasih alasan. Pokoknya kalau saya ingin pertegas bisa juga dengan mengutip artikel lain. Seperti gini, WAFI 2025 mengatakan bahwa media seringkali menyebarkan berita hanya dari sudut pandang tertentu tanpa melihat sudut pandang lain. Nah, ini alasannya. Kemudian kita buktikan mana dia. Konteks ini dapat terlihat melalui framing yang dilakukan oleh jordantimes.com dalam meliput konflik Israel Palestina. Kita perjelas lagi. jordantimes.com banyak memberitakan tentang Israel tanpa memberitakan tentang Israel dengan mengutip narasumber yang sama setiap pemberitaannya. Kemudian kalau mau tambah lagi juga bisa. Selain itu, Jordan Times juga sangat jarang memberitakan terkait korban yang berada di Gaza. Ini adalah buktinya. Jadi buktinya itu langsung ke data kita. Ini apa yang ingin kita bahas di dalam hasil. Baru kita simpulkan. Simpulkan ini biasanya bisa pakai kata gini. Oleh karena itu, bla 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 bla, atau bisa juga gini. Pokoknya fleksibel sih. Intinya dia menyimpulkan apa yang sudah kita bahas di atas. Ini gini, penelitian tentang training yang dilakukan oleh media saat perang telah menjadi diskusi ilmiah yang sangat krusial untuk dibahas atau dikaji lebih lanjut. Nah, kemudian kalau kita pertegas bisa kita kutip tokoh dari teori ini. Kayak gini, sejalan dengan itu PAN dan Prosiki juga mengatakan bahwa media tidak jarang menyebarkan berita sesuai dengan kepentingan politik mereka. Nah, selesai paragraf pertama. Fakta. Kalau eviden ini Bang tidak harus dikutip ya? Nggak harus Bang, tapi boleh juga. Nggak harus dikutip, boleh juga. Misalnya kalau saya, misalnya ini, konteks ini dapat terlihat melalui, atau gini lah, jordantimes.com banyak memberitakan tentang Israel dengan mengutip narasumber yang sama seperti pemberitanya. Nah, kemudian saya kutip berita-beritanya, boleh juga. Atau artikel yang membahas tentang ini boleh juga. Intinya perial pengutipan itu dinamis, fleksibel, tidak mutlak. Gitu. Kalau memang dirasa mau ditambahin referensinya, boleh. Kan lumayan nambah-nambah referensi gitu. Nah, gitu. Jadi paragraf pertama, sesimpel inilah. Dia ke poinnya tapi mendalam gitu ya, enggak general pembahasan.
Gimana Bang Tony, ada mau beres dulu? Eh, cukup paham bang sampai saat ini. Oke, oke, ini contoh pertama gitu ya. Nah, kalau kita lanjut paragraf kedua, fakta literatur. eh Fakta literatur ini isinya penelitian terdahulu. Minimal 10 sampai 15 lah referensi yang dikumpulin. Yang membahas tentang penelitian ini, tentang framing ini, framing media. Nah, di bagian ini juga kita bisa mengidentifikasi novelty-nya. Nah, misalnya gini, poinnya sama, masuk ke poinnya. Terus saya bilang eh, penelitian tentang framing media dewasa ini eh, sangat banyak menjadi perbincangan para akademisi. Nah, oke, ini poinnya. Kemudian saya kasih alasan. Namun penelitian yang yang membahas tentang framing media hanya berfokus pada, nah ini bebas nih, kita mau bilang seperti apa? Kita mau bilang berfokus pada 3 aspek utama. Ini alasannya. Nah, di bagian eviden, bukti. Nah, di sini kita yang agak effort nih, kita harus ngumpulin artikel terdahulu, kemudian kita identifikasi apa saja yang dibahas. Saya akan geser nih, geser share screen-nya. Eh, Sorry bang, tadi poinnya itu ambil dari mana? Bebas kita aja ngarang. Oh, Intinya poin itu kita kan bagian fakta literatur gitu ya. Berarti poinnya tentang fakta literatur. Tadi makanya kalimatnya gini, penelitian tentang framing media dewasa ini sering menjadi pembahasan atau hmm. sering didiskusi. Karena itu kan bagian dari fakta literatur kan. Nah, jadi poinnya itu tetap relate dengan bagian paragrafnya. Oke, kita coba. Berarti 10 sampai 15 referensi itu bisa kita simpulkan eh, topiknya itu di poin gitu. Apa gimana? Oh, oke. Kalau untuk ini, untuk 10 sampai 15 artikel kita kumpulin itu nanti bisa diterapkan seperti ini. Nah, ini behind the scene-nya lah. Sebelum kita tuliskan menjadi sebuah paragraf, kita harus bedah dulu artikel yang sudah kita kumpulkan. Nah, ini Scopus semua. Ini lebih kurang 17 artikel di dalamnya. Eh, Ini boleh di-share bang ya? boleh, boleh. Nanti pasti bisa Ya. kok. Aman-aman. Nah, ini adalah eh, artikel artikel Scopus semua. Ini Scopus dari Taylor Francis, ada Scopus.com juga. Pokoknya jurnal-jurnal Scopus dikumpulin. Nah, dibikinlah 4 kolom, judul, abstrak, keterangan, referensi. Judul dan abstrak itu sama, kita salin aja dari jurnalnya. Cuman ini saya eh, translate. Referensi itu menilai langsung kita ketik. Jadi nanti pas kita masukin ke paragrafnya, kita tinggal kopas referensinya. Nah, keterangan ini paling penting nih. Keterangan ini atau kesimpulan. Kita harus berani menyimpulkan apa yang kita baca, kira-kira dia membahas tentang apa gitu loh. Dan memang harus apa ya, berumus, ya intinya harus berani lah untuk eh, menyimpulkannya. Sekarang coba kita lihat di sini, artikel pertama keterangannya atau kesimpulannya mengatakan bahwa tantangan demokrasi digital.
Nah, sebagai informasi untuk kalimat kesimpulannya itu nggak perlu panjang-panjang. Ya, intinya dia beberapa kata saja, kayak gini kan 3 kata. Tentang demokrasi digital. Dia nggak, jangan, kalau bisa jangan bentuk kalimat gitu. Kemudian kita ke bawah ada lagi melemahkan sistem demokrasi digital kesimpulannya. Ini beda artikel. Ini beda kan dengan yang di atas. Kita cek lagi ke bawah. Ada lagi peran media sosial dalam demokrasi digital. Nah, juga beda nih dari 2 artikel yang di atas. Kita cek lagi ke bawah. Peran algoritma dalam demokrasi digital. Masih beda juga dari 3 artikel yang di atas. Kita cek ke bawah lagi. Peran algoritma dalam demokrasi digital. Sama kan dengan yang di atas, padahal artikelnya berbeda. Nah, jadi gitu. Nanti seandainya dapat bacaan yang kemungkinan pembahasan itu mirip-mirip dengan artikel yang sudah kita baca sebelumnya, maka samakan aja ini diksi ataupun istilah dari keterangannya. Nah, ini pada artikelnya berbeda, jadi samakan aja gitu. Jadi ini nanti yang kita bilang aspek-aspeknya. Coba. Eh, nah, kemudian kita cek lagi ke bawah. Ini beda. Tantangan demokrasi deliberatif. Beda. Kemudian eh, di bawahnya beda lagi. Partisipasi pada demokrasi digital. Nah, ini partisipasi pada demokrasi digital. Beda dari yang sebelumnya. Dari bawahnya. Sama nih. Partisipasi pada demokrasi digital. Sama dengan di atas. Kemudian bawahnya peran algoritma dalam demokrasi digital sama dengan beberapa artikel yang di atas lagi sebelumnya. Nah, jadi gitu kita kumpulin, kemudian kita simpulkan. Ya, kalau memang ada yang sama, samakan gitu. Nah, jadi nanti setelah ini kita kumpulin, baru kita, oke, saya geser lagi. Nah, baru kita geser ke sini. Jadi yang sudah kita kumpulin tadi itu akan kita masukkan ke ini, di evidence, di bukti. Nah, kan sudah dibahas nih sebelumnya reason. Namun penelitian yang membahas tentang framing media hanya berfokus 3 aspek utama. Nah, kita narasikanlah tabel yang sudah dikumpulin tadi. Misalnya pertama, penelitian yang membahas tentang framing media tidak sedikit mendiskusikan terkait dia apa ya, peran algoritma dalam demokrasi digital. Nah, kemudian kita kutip lah berapa, misalnya ada 3 dari artikelnya, kita kutip 3, kita saling ke sini 3. Kemudian kedua, penelitian yang membahas tentang framing media seringkali membahas terkait partisipasi demokrasi digital. Ini kutip. Nah, 3 gitu juga. 3 punya penelitian yang membahas
framing media dalam konteks eh, penggunaan media sosial untuk demokrasi digital. Nah, gitu. Ini aspek-aspek yang sudah kita kelompokkan sebelumnya. Tadi kan ada kata-kata yang sama, itulah dia kita kelompokkan. Ini yang lebih dari satu, itu bisa kita bilang kelompok, sebagai kelompok gitu. Nah, kalau ada artikel-artikel yang tidak punya teman kelompoknya, jadi bisa gini juga nanti narasinya. Ya, betul enggak? Itu apa ya, Pul? Penelitian yang mendiskusikan tentang training media juga tidak sedikit yang membahas. Nah, tadi maksudnya lah, misalnya tadi ada tantangan, kemudian solusi, pokoknya tetap ada tantangan, masukin referensinya, solusi masukin referensi, nah pokoknya gitu, eh, lebih lanjut. Nah, baru kita simpulkan. Dengan demikian, penelitian yang ada hanya mendiskusikan eh, tentang, nah ulang lagi yang di atas tadi ini tanpa kita kutip. Mungkin kesannya ngulang, tapi sebenarnya nggak ngulang. Karena kita menyimpulkan itu. Ya, penelitian yang ada hanya mendiskusikan tentang tadi ini partisipasi demokrasi digital, apalagi penggunaan media sosial, saya dibilang semuanya. Nah, saya simpulkan. Jadi gitu untuk paragraf kedua. Nanti di sini juga kita bisa dapat banyak referensi dan novelty. Sorry Bang, mau nanya. Untuk evidence ini, sebenarnya jadi kita tidak perlu baca seluruh artikelnya ya, dari Nah, abstraknya aja ya. betul betul. Nggak perlu baca seluruh, cukup baca abstrak atau misalnya nggak dapat dari abstrak judulnya aja, ataupun masih nggak dapat misalnya poinnya, kalau memang bisa di download artikelnya, baca ke conclusion, kesimpulannya, atau nggak juga baca ke metodenya. Biasanya abstrak kan itu sudah dapat ya poin yang ingin kita explore gitu dari artikel ini. Nah, jadi nggak perlu kalau kita baca sampai selesai kan lama gitu ya. Jadi cukup abstrak itu udah mewakili. Nah, jadi lebih kurang bagian fakta literatur gini, lebih kurang. Jadi dia ini nggak perlu kita spill misalnya dia pakai teori apa, dia pakai metode apa, nggak perlu. Ini langsung aja secara menyimpulkan apa yang dia bahas. Nah, kalau kita lanjut ke paragraf ketiga, sama polanya, ada poin, reason, evidence, conclusion, tujuan penelitian. Nah, poinnya mungkin bisa gini. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan lebih mendiskusikan framing media dalam konteks konflik di Timur Tengah. Nah, gini ya. Ini kita kasih alasan. Alasannya saya ingin mengutip dari artikel lain nih. Saya gini, WAFI 2005 mengatakan bahwa eh, penelitian tentang framing media dewasa ini seringkali jadi perbincangan akademisi. Nah, gini. Oke. Nah, jadi gini, kemudian evidennya, baru kita ungkit lagi yang di atas, namun penelitian yang ada belum, kan,
Anda hanya membahas, ulang lagi yang di atas di paragraf kedua tadi, ya, partisipasi, solusi dan sebagainya lah, tanpa tanpa dikutip lagi sih, tanpa dikutip lagi referensinya. Nah, baru di sini kita simpulkan, oleh karena itu penelitian ini eh, ingin mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya dan juga menganalisis dan menjelaskan terkait framing media. Nah, jadi tujuannya itu tadi mengisi kekosongan yang belum dibahas secara komprehensif. Jadi nanti kalau mau ditambahkan kutipan dari online juga boleh gitu. Itu mempertegas bahwa kekosongan ini perlu diteliti gitu. Kalau poin ini harus tunggal atau bisa lebih dari satu tujuan atau kesimpulan dari tujuan keseluruhan? Poin ya, poin ini Ya. maksudnya lebih dari satu kalimat. Iya. Boleh boleh bang. Oh, dia nggak harus satu kalimat, intinya Oh, boleh eh, yang dirasa gini. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan framing media dalam konteks konteks ini double ya. Dalam konteks konflik di Timur Tengah. Kemudian kita kasih lagi poinnya eh, konflik di Timur Tengah, eh, konflik di Timur Tengah eh, telah menjadi pusat perhatian publik di dunia. Itu misal poinnya ya, gitu. Kita sejalan. Kemudian baru kita masukkan bahwa penelitian ini belum dibahas secara sudah menjadi perbincangan akademik ini. Nah, itu palingan itu pada ya. Oke. Sebelumnya mohon maaf bang, Eh, saya mau ke toilet bentar. oh Mungkin ya. bang Tommy boleh eh, ya baca-baca dari tulisan ini ya. Saya ke toilet bentar ya. Sorry Ya, bang. siap. Oke, boleh ya.
Oke, mohon maaf Bang Tommy, agak lama ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi udah sampai paragraf ketiga ya, tujuan Iya, penelitian. iya. Kedengar ya Bang suaranya? Terdengar, Bang. Oke, oke. Nah, kalau kita lanjutin ke paragraf keempat, argumen penelitian, eh, sama dengan pola yang sebelumnya, kita kasih poinnya dulu. Eh, lagi nih, eh, framing media jordantimes.com telah telah bahkan isu yang sangat krusial untuk dibahas. Walaupun sebenarnya ini poinnya itu intinya eh, pandai-pandai aja merasakan feel ini poinnya cocok atau enggak gitu. Kemudian kita kasih alasan. Eh, alasannya gini. Namun itu bukan namanya. Saya kutip lah misalnya si A berpendapat bahwa penelitian tentang framing media eh, masih membahas aspek-aspek umum gitu. Kemudian kita aspek umum yang belum lebih detail terkait bentuk framing gitu. Kemudian kita buktikan buktinya itu misalnya bahasanya gini, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama. Pertama, apa saja faktor media dan time.com membingkai berita. Berarti ini rumusan masalahnya, Bang. Iya benar, penyelesaian masalahnya dengan penelitiannya membingkai berita konflik Israel Palestina. Kemudian dua, yang pertanyaan itu minimal dua atau tiga pertanyaan aja. Kalau jangan kalau satu kurang-kurang, bisa minimal dua lah kalau gitu. Kedua, bagaimana narasi yang disajikan dalam berita-berita tersebut. Begitu. Nah, dan konklusinya kita simpulkan, sejalan dengan itu, penelitian ini juga berdasarkan pada argumen bahwa eh, jordantimes.com telah menjadi media yang mewakili kepentingan negaranya melalui berita-berita yang dibingkai yang menguntungkan Jordania. Nah, oke, jadi intinya gitu. Kita harus punya argumen. Nah, jadi gitu Bang. Itu bagian paragraf keempat, argumen penelitian. Mungkin kalau Bang Tommy ada pertanyaan boleh.
Nah, sudah paham bang sampai sini. Oke, itu dulu. eh, Lebih lanjutnya kayaknya lebih bagus juga. eh, Ini coba terapkan dulu bagian introduction dari, jadi data yang akan dibikin itu nggak boleh isu terbaru ya. Iya, makanya data yang Ya, udah sebelum kemarin. sepertinya gini apa? eh saya coba mau ikuti sampai paragraf 4 ini. Boleh, boleh. Iya, Heeh. nanti Dengan isu yang lain gitu, yang baru. benar-benar benar boleh, boleh, boleh. Eh, Mulai dari judulnya, coba terapin aja pakai introduction-nya dulu. Ya, kalau memang sudah dapat apa yang mau dibahas, sebenarnya bikin introduction-nya nggak lama sih. Sehari mungkin selesai gitu ya. Dengan pola seperti ini. Gitu. Tapi nanti kalau ada kendala, berkabar aja. Oh ya, Nah, jadi kalau memang sudah ada dibikin sebagai introduction, nah kita boleh nanti kita bedah aja saat Zoom meeting. Kalau bisa memang kita bedah dan itu memang sudah jadi fix yang bagian-bagian yang akan kita bahas itu. Karena introduction yang sudah dibikin, kemudian kita bedah di dalam Zoom, kemudian lewat perbaiki, kemudian kita eh, masukin ini yang mana yang di tempatnya atau belumnya. Nah, jadi nanti setiap pertemuan itu sudah fix setiap bagiannya gitu. Nah, jadi progresnya pun lebih cepat gitu kan. iya. Itu menjelaskan artikelnya. Untuk submit, saya ada rekomendasi jurnal Scopus eh, tanpa biaya publikasi sih. Tapi saya bukan pengelola jurnalnya ya. Saya sekedar hanya tahu informasi jurnalnya, link jurnalnya. Nanti mungkin bisa kalau artikel selesai, Bang Pemi bisa submit ke sana aja. Karena Oh iya. lumayan kan, jurnalnya gratis, ya kita pakai pola ini. Tapi kalau memang bisa diterima, artikelnya pun juga memang open access, bisa dibaca. Ya. Jadi eh, masalah ada sih tentang teknologi, tip ketik masih bagian dari ini kan, masih bagian dari ini juga kan. Atau teknik juga ada. Berarti bang, sorry, outputnya nanti ini bakal sampai publish gitu ya dibantunya ya? Iya Oh, benar. Nanti oh ya siap. kita usahakan sampai bisa terbit lah artikelnya. Oh ya, Dari awal ini sampai bisa selesai, sampai submit. Kalau memang nanti direspon positif sama jurnal, nanti tahap review misalnya ya, kemudian diminta perbaikan, tetap nanti bakal didampingi diminta perbaikannya. Sebenarnya udah masuk tahap review aja, itu udah aman kita. Karena hmm, review dari atau perbaikan dari artikel itu mau mayor atau minor, nah, ya, nggak sulit kok untuk diperbaiki. Kalau saya bahkan kemarin perbaikannya cuma konfirmasi aja, sekali, hmm, sekali direspon, dan itu cuma konfirmasi, itu langsung dapat dari reviewernya accept submission katanya gitu. Jadi itu tadi saya menggunakan pola ini saya gunakan, isunya juga terbaru. Nah, jadi semoga nanti kan kalau mau selesai, dan submit dan dapat respon dari jurnal, atau responnya juga gitu kan, perbaikannya nggak ada sedikit atau besar. Mungkin itu Bang Tommy. mungkin yang agak lama rentang itu cari judulnya dulu bang. Ini ya Ya, temanya ya. explore Bang, dulu ya. kalau saran saya gini aja, eh, mungkin beberapa cara. Yang pertama, baca berita-berita terkait bidang abang, bidang otomi. Soalnya kan di Kompas, Kompas ada tuh rubrik Ya, teknologi. Nah, baca aja apa yang lagi terbaru. Atau eh, kasus-kasus geopolitik lah. Gitu. Nah, misalnya apa ya? Misalnya kayak apa kemarin lah, turis Brazil kemarin yang jatuh ke jurang di eh, Indonesia. Nah, itu kan iya. bisa aja kalau mau kita bahas ya gitu. Jadi mungkin netizennya gimana dalam menggunakan teknologi untuk
membantu ini, membantu rekannya gitu. Nah, pokoknya gitu, isu-isu terbaru, mungkin dengan tadi bisa baca berita, atau kalau mentok misalnya tanya AI, apa yang lagi hangat dibahas dalam konteks digital forensik, nah gitu. Atau memang ini ada di sekitar bang Tommy-nya yang berkaitan dengan bidangnya itu juga bisa. Jadi gitu, itu tahap awal, meregister ide, eh, baca aja apa yang terbaru. Atau gini juga, baca jurnal, mau itu jurnal Sinta atau Scopus, yang jurnal itu memang tentang ini ya, tentang misalnya digital forensik atau informatika. Apa yang lagi banyak dibahas dalam jurnal itu. Jadi itu bisa jadi nama wawasan kita, apa yang bisa kita bahas juga gitu. Itu beberapa cara yang biasa saya lakuin tuh kalau memang stuck dapat ide gitu. Oke, siap Bang. Oke, mungkin dulu Bang Tony nanti boleh dicoba progresnya. Iya, Kalau ada kendala nanti berkabar aja. Dan kalau memang udah selesai ada bagi introduction nanti kita bisa bedah nanti di itu. oke. Oke, ini mungkin istilahnya saya kirim ya ke Bang Tony. Dan, Sama recordnya ya Bang. ya, oke. Oh ya, sama Iya. rekening juga. Ya.